Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat ASN di seluruh tanah air. Selamat datang di podcast ASN Bicara, ruang inspirasi dan diskusi bagi seluruh aparatur sipil negara. Untuk tumbuh belajar dan berkontribusi lebih baik untuk negeri. Saya Deko Avandi, selaku host di podcast kali ini, saya ingin membahas topik yang sangat penting, yaitu ASN berakhlak. Bukan sekedar slogan, tapi budaya kerja kita. Saya tidak sendiri di sini, telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu. Silakan perkenalkan Ibu. Halo Sobat SHARE, perkenalkan nama saya Juliana Gavin CK. Di sini dengan jabatan pengelola pencarian dan pertolongan. Oke, kita akan langsung masuk ke podcast tentang ASN berakhlak hari ini. Apa yang Ibu pahami tentang nilai-nilai berakhlak dalam konteks ASN, Bu? Terima kasih pertanyaannya, Diko. Di sini dari yang pengetahuan saya sebagai ASN, tentu kita harus berorientasi pada pelayanan publik, di mana kita sudah mendedikasikan diri kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apalagi kita bekerja pada sektor yang seperti Basarnas, menolong masyarakat, leading sektor yang benar-benar to keep in touch untuk penyelamatan umat manusia. Jadi benar-benar harus berorientasi pada pelayanan publik. Kalau untuk tentang pelayanan, Bu, boleh ceritakan pengalaman Ibu dalam memberikan pelayanan prima meskipun dalam kondisi darurat atau kondisi yang terbatas? Bagaimana kita tetap prima dalam memberikan pelayanan dalam kondisi terbatas? Dalam kondisi terbatas, oke. Tentu dalam memberikan pelayanan itu kan kadang banyak faktor yang mempengaruhi, seperti dari diri kita sendiri, dari peralatan, dari fasilitas yang kita berikan. Tentu menurut saya bagaimana kita memaksimalkan apa yang ada, fasilitas yang sudah ada. Tentu itu nggak stop pada apa yang sudah ada atau apa yang sudah difasilitasi. Tentu dari diri kita sendiri itu harus tetap grow, dimana kita harus terus belajar, dimana kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada, dengan fasilitas yang ada, dan tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Menurut Ibu, apa langkah yang Ibu ambil untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai ASN di Basarnas ini? Tentu kalau untuk diri sendiri ya Deko, itu kita tetap harus mengupgrade diri kita. Dimana kan di sini kita udah punya jabatan masing-masing dengan kualitas dan kapasitas kita masing-masing. Misalnya Deko sebagai peralatan pencarian pertolongan, tentu dimana fasilitas SAR untuk penolongan terhadap korban itu tentu menjadi kapasitas atau kapabilitas dari Deko sendiri. Nah, itu beda dengan saya, di mana saya sebagai pengelola pencarian pertolongan memberikan seperti sarana komunikasi dan sebagainya. Nah, kita sebagai ASN itu sendiri harus terus belajar menurut saya. Dan banyak kok sekarang tempat-tempat kita belajar seperti ASN Bepijar, ataupun misalnya workshop ataupun sosialisasi. Dan di Basarnas juga udah difasilitasi nih dari seperti diklat-diklat yang akan kita dapat seperti itu untuk meningkatkan kapasitas kita sendiri. Wah, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih banyak Ibu CK ya atas pemikiran dan inspirasinya yang telah dibagikan hari ini. Sebelum kita benar-benar menutup podcast pada sore hari ini, saya selaku host podcast ASN Bicara tentu ingin terus berkembang. Jadi bolehkah saya meminta saran kepada Ibu CK? Apa saran Ibu agar podcast ini bisa lebih bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan CASN lainnya, Bu? Bagaimana podcast ini menjadi bermanfaat ya untuk kita semua? Tentu harus didukung, di mana podcast ini sendiri bertujuannya sangat positif, di mana kita menyebarkan informasi kepada masyarakat, apa sih kinerja dari ASN itu sendiri, bagaimana leading sektor kita, bagaimana cara kita bekerja. Tentu ini sangat bermanfaat apabila ini lebih disebarkan, lebih diinformasikan kepada masyarakat. Nah, di situ sih menurut saya. Terima kasih banyak Bu atas sarannya. Ini sangat berarti
Saya Deko Avandi selaku host di podcast sore ini izin pamit undur diri. We are family, Afik Nam Jagat Jagat Samagra. Samagra.